Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sutina dari Desa Mbacem, Kecamatan Ponggok, Blitar. Usaha saya di bidang pembuatan telur asin. Alhamdulillah sekarang sudah 12 tahun. Awal mulanya itu saya bingung karena saya dari dulu kan seringnya ke luar negeri, Saudi Arabia. Jadi setelah pulang itu ayah nggak pengen saya untuk pergi lagi. Jadi kan saya bingung, aku kerja apa ya dengan pengalaman saya yang seperti ini hanya sebagai TKW gitu. Jadi kan ada teman gitu ngajak, di sana ada ngasin mau nggak kerja gitu, aku mau gitu. Terus selama 7 bulan saya di situ dapat pengalaman, akhirnya saya punya inspirasi, inisiatif saya pengen buka sendiri gitu. Saya setiap 3 tahun sekali pulang. Waktu itu kan masih ada ibu mertua saya di sini ya dengan cucu-cucunya dengan suami saya. Setelah itu berangkat terakhir itu setelah 1 tahun di sana, ibu saya di sini meninggal. Jadi kan saya bingung karena udah nggak ada orang tua gitu. Jadi suami saya juga memang nggak pengen saya untuk pergi lagi, dan saya juga udah tekad untuk membesarkan selagi anak saya udah masuk sekolah, saya harus di rumah gitu. Nominalnya berapa untuk memulai usaha ini, Bu? 10 juta. Punyanya segitu, saya mau buat apa ya dengan uang segini gitu. Karena sudah uang yang saya bawa dari sana udah buat keperluan yang lain-lain gitu. Karena sisanya segitu, coba usaha gitu. Alhamdulillah berjalan. Pertama kali saya produksi 600 butir seminggu. Dipasarkan kemana aja waktu itu? Saya punya bos, Bima Pratama itu yang pertama kali saya kan punya bebek sendiri. Terus inisiatif saya pergi bertemu sama bos saya. Sampai sekarang yang mendidik saya sampai sekarang jadi begini. Bima Pratama itu yang ada di Candirejo, Kecamatan Ponggok juga. Itu saya gimana Pak caranya kalau saya punya telur bebek, terus saya asin, saya jual asinan teng bapak. Ya coba aja apa punya pengalaman gitu sama Pak Priyadi ya. Alhamdulillah sampai sekarang dari mulai nol Bima Pratama itu Pak Priyadi seperti kakak saya sendiri, apapun saya curhatnya sama dia. Yang jenengan pelajari dari beliau apa, Bu? Komitmen jujur. Orangnya tegas, yang penting apapun yang kamu lakukan jujur. Caranya begitu sama orang lain. Dan gitu. Dengan terapkan di usaha jenengan? Iya. Dampaknya sampai usaha sekarang saya semakin maju. Terus pertama kali saya ngasin tuh saya buat sendiri sama suami saya dan anak saya. Terus karena bimbingan dari bos saya Pak Priyadi itu ya, jangan patah semangat. Karena waktu itu telur harganya cuma Rp800. Nah, dari situ saya punya tambah ternak yang daftar ke saya untuk setor gitu. Ya, saya butuh modal, Pak. Ya, enggak apa-apa gitu, dia bantu. Terus sampai sekarang ya berjalan seperti itu. Terus bulan pertama ada yang ponakan saya ajak. Karena bulan pertama itu setelah 1 minggu, bulan pertama itu menjadi 2.000 telur. Terus setelah itu naik lagi gitu. Hansa bisa memproduksi 1 hari 60.000 telur sekarang. Dalam kurun waktu 1 bulan berapa, Bu? Tidak mesti Mas, karena kan sehari 10.000, kadang 20.000 kan kebanyakan pedagang tuh sama banyak nitip ke saya untuk membuat telur asin itu terus dia kirim gitu. Selain saya produksi sendiri, kirim Surabaya, terus ke Madura gitu, terus ngisi bos-bos yang dekat-dekat sini gitu. Kebiasaan jenengan yang awalnya seorang pembantu TKW, iya seorang TKW yang tiba-tiba terjun di dunia usaha. Ya kalau dulu waktu di luar negeri, karena saya berada di keluarga orang kaya gitu, jadi tetap ada perbedaan. Apabila saya pulang ya tetap, maksudnya saya ya seperti inilah orang Indonesia gitu.
Terus kalau soal usaha perbedaan sekarang saya menerapkan di hati saya tetap sama aja seperti saya menerapkan semua pekerja saya, kita ndak ada bos, ndak ada kuli, kita bersaudara. Jadi di situ kan tidak usah memandang karena perjuangan saya itu dari awal dengan teman-teman saya yang bekerja di sini semuanya teman saya yang saya ajak dengan saudara-saudara saya gitu. Teman-teman saya di lingkungan sini tetangga, terus keponakan saya ajak semua. Cara bikin telur asin yang bagus itu ya telurnya sebelum kita asin itu dipastikan bahwa telur itu benar-benar bagus, baik untuk diasin. Telur bebek itu yang fresh ya, kalau bisa tidak melebihi 5 hari telur itu dari kandang. Lalu diasin. Kalau lebih dari situ sampai 10 hari, kemungkinan banyak yang rusak. Kalau lebih dari 10 hari itu. Dari ciri-ciri warna enggak ada ya, Bu? Kalau ciri-ciri warna itu kalau rusak hitam. Prosesnya ya saya pakai lempung, garam, jadi itu aja. Sederhana. Karena kita mencarinya apa Mas? Ya kita itu enggak ada pengawet atau apa, itu semua alami. Cuma bahannya telur, lempung sama garam terus abu sekam itu. Abu sekam itu dijemur dengan kering, terus diayak, ambil yang lembut, terus lempungnya juga direndam dulu 1 malam, baru dimixer, diayak lagi, dilembutkan lagi, baru dicampur dengan garam. Garamnya seperti apa, Bu? Apa harus garam gerasa atau garam bagaimana? Garam halus. Kalau kasar nanti kena telur rusak. Garamnya halus, yang beriodium, yang sesuai dengan makan manusia gitu, sama. Yang dipakai untuk bumbu dapur itu loh Mas. Kan aman itu. Dari kesehatan dengan apa kan yang beriodium itu kan aman buat konsumsi setiap hari. Terus telur yang buat telur asin juga gitu. Kalau saya di sini di Bacem, tapi yang kulak seperti dandakne kata orang Jawa tuh ke sini itu ke semua seluruh Indonesia, luar Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, semuanya pengirim mereka ada kayak tadi ke Jakarta. Kalau hari ini harga pasar 2.500. Dari usaha ini sudah dapat pencapaian apa aja, Bu? Ya alhamdulillah bisa bangun rumah, beli mobil, bisa bantu-bantu saudara-saudara, anak ponakan-ponakan dan tetangga itu bisa bekerja di sini gitu loh Mas. Alhamdulillah senang banget bisa banyak membantu orang lain. Khususnya di daerah desa saya, maksudnya di desa Bacem ini pekerja saya kan banyak, semuanya dari desa Bacem dan keponakan-keponakan gitu. Suka dukanya apabila kulaan harga 2.000, harganya tinggal 1.500. Udah nggak dapat bayaran, udah rugi semuanya. Tapi itu memang perjalanan bakul Mas. Pedagang itu memang gitu. Ada kalanya kita menanggung rugi, ada kalanya kita bati, ya kan? Ya seperti tadi yang saya katakan, saya banyak belajar sama kakak saya, Bima Pratama, Pak Priyadi itu. Memang begitu caranya gitu. Jadi dengan pengalaman saya sudah 12 tahun, alhamdulillah ya semakin kuat lah. Kan setiap apa yang kita lakukan itu kan Allah tidak akan terus menyengsarakan umatnya kan. Pasti sekarang kamu dicoba, besok kamu akan bahagia kan, itulah kehidupan kan. Kita kan harus bisa menghadapi seperti itu. Pengalaman paling menarik ketika menjadi pahlawan devisa itu paling diingat apa, Bu? Paling diingat itu bisa mengunjungi Masjidil Haram sampai 3 kali, yang nggak bisa saya lupakan. Terus alhamdulillah saya punya majikan di sana, pindah 3 majikan tuh semuanya baik-baik. Memutuskan untuk ke sana enggak takut dengan isu-isu KDRT dan sebagainya? Enggak? Saya nggak takut. Niat saya bismillah, nggak ada tempat di dunia ini yang tidak terkecuali dengan kekuasaan Allah. Jadi saya pergi ke sana dengan niat bismillah mencari rezeki yang halal. Saya juga ya harus berkelakuan baik di sana gitu.
Dulu sebelum saya menikah itu saya lama di Malaysia. Jadi sedikit sebanyak itu bahasa Inggris bisa saya kuasai. Dan pertama kali saya pergi ke Saudi terpilih sebagai nunggu anak di rumah sakit karena bisa bicara bahasa Inggris gitu loh. Di situ saya terus keterima. Karena saya di rumah sakit selama 3 tahun, saya bosan, saya pulang. Terus aku pengen ngerasain kerja di rumah gitu, aku bosan di rumah sakit gitu. Jadi ya alhamdulillah dapat majikan baik semuanya sama saya. Saya pengen menyampaikan pada teman-teman yang sekarang masih ada di luar negeri, jaga diri kamu baik-baik, nama kamu, nama baik negara, nama masa depan kamu, bahwa tidak selamanya kamu berada di luar negeri. Suatu saat pasti pulang ke negara Indonesia. Lah, seperti itu kalau punya uang, jangan boros, disimpan sendiri. Kalau ada keluarga yang memang jujur ya enggak apa-apa. Kebanyakan orang kan tertipu. Lah kalau pengen punya usaha ya sudah berkuat teguh. Kalau udah nyampe di rumah tuh punya uang buat modal, gunakan sebaik-baiknya. Pengennya saya lebih maju lagi, nambah banyak membantu orang lain untuk bekerja di sini gitu, agar tidak ada pengangguran di Indonesia gitu loh Mas. Buat saya, nasihat kepada ibu-ibu di Indonesia, jangan patah semangat, harus semangat. Jangan kita istilahnya sebagai perempuan cuma menerima, kalau bisa itu kita harus berusaha agar wanita di Indonesia itu banyak yang maju gitu. Saya Sutina dari Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Blitar, usaha telur asin Anza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.